Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Pasti baik ya, ibu juga baik. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar tentang apa yang sudah ibu pegang? Tentang, iya betul, lingkaran. Nah, sebelum kita membahas tentang lingkaran, mari kita buka mata pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas tentang lingkaran. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak contoh yang berbentuk lingkaran? Ada yang tahu? Ya, contohnya biasanya ada pada jam dinding. Jam dinding itu berbentuk lingkaran. Yang kedua, apa anak-anak? Hula hoop. Hula hoop. Terus yang biasanya ada di pasar malam apa? Biang lala. Biang lala itu berbentuk lingkaran. Lalu apa lagi? Bola. Bola berbentuk lingkaran. Sudah cukup? Ada lagi? Apa anak-anak? Roda, ya. Roda sepeda. Roda. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang lingkaran. Apa pengertian lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, untuk contoh lingkaran seperti tadi yang sebelum pengertian ini yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Nah, selanjutnya udah ditulis anak-anak untuk pengertian lingkaran? Baik. Nah, sekarang ibu akan menggambarkan sebuah lingkaran dan ibu akan memberikan beberapa pengertian yang ada di dalam lingkaran. Yang anak-anak tahu apa saja pengertian di lingkaran? Iya, ada jari-jari. Lalu apa lagi? Iya, diameter. Lalu apa? Ada yang tahu lagi? Apotema. Oke, bagus. Lalu busur lingkaran, betul. Nah, kita akan bahas satu persatu dan ibu akan tunjukkan mana yang namanya diameter, mana yang namanya jari-jari, mana yang namanya apotema, mana yang busur ya. Oke. Nah, ini ibu sudah gambar sebuah lingkaran. Kita akan menggambar titik pusat lingkaran. Nah, di sini titik pusat lingkaran. Kita namai P ya. P itu namanya pusat titik pusat lingkaran. Selanjutnya kita akan menggambar garis. Nah, ini namanya kita namai R. R itu jari lingkaran. Jari lingkaran. Nah, selanjutnya ibu akan menebali hampir setengah lingkaran ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Kita namai dengan B.
Kita kasih huruf B ya anak-anak. B itu artinya busur lingkaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Yang setengah kayak lingkaran senyum itu namanya busur lingkaran. Dan di tengah-tengah lingkaran itu namanya titik pusat lingkaran. Terus yang garis kecil ini namanya jari-jari. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggaris ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah namanya apa? Ya, ada yang jawab diameter, betul. Kita kasih tulisan apa? D ya. D. D namanya panjang diameter. Panjang diameter. Nah. Selanjutnya ini. Nah, saya akan menarik ke sini. Nah, yang saya arsir ini namanya, kasih nama TP. Oh, di sini aja ya. TP. TP yaitu tali busur lingkaran, atau yang sering kita kenal sebagai tembereng. Lalu apa lagi? Ya, setengahnya ini. Nah, kita arsir ya. Nah, kita kasih huruf J. J. Apa itu? Juring lingkaran. Juring lingkaran. Lalu ini jari-jarinya tak lurusin lagi ya. Nah, menceng ya. Nah, anggap aja lurus ya nak ya. Nah, di sini ada garis. Kita kasih huruf A. A itu adalah apotema. Oke, tadi setelah dijelaskan sama Ibu Amana bahwasanya tadi dari lingkaran ada beberapa bagian, ada ini tadi sudah dituliskan ya. Nah, sekarang Bu Sulis akan menjelaskan apa sih ini yang dinamakan bla 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 ini. Nah, yang pertama adalah P, yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran seperti ini, yang menjadi pusat dari sebuah lingkaran karena tempatnya ada di tengah-tengah. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari yang ini ya, kita tuliskan dengan huruf R. Nah, ini jari-jari. Jari-jari adalah garis, ini garis ya. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan pinggir lingkaran seperti ini. Ya, ini namanya jari-jari. Kemudian ada busur lingkaran. Busur lingkaran ini adalah ini ya, apa namanya, garis lengkung yang hampir mendekati setengah lingkaran. Yang ini namanya garis busur. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada panjang diameter. Nah, ini panjang diameter dari titik ini sampai ke titik ini, yang mana diameter adalah garis tengah suatu lingkaran melewati titik pusat. Nah, ini namanya garis diameter. Atau bisa juga dikatakan bahwasanya
diameter adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Atau seperti ini. Ini kan diameter. Kemudian setengah dari diameter adalah jari-jari. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur lingkaran atau tembalang tadi adalah garis busur. Yang apa namanya busur lingkaran kan ini, yang melengkung seperti ini. Kemudian tali busurnya adalah yang menghubungkan titik busur lingkaran. Ini namanya tali busur. Yang selanjutnya ada J atau juring lingkaran. Nah, ini gambarnya di sini. Juring lingkaran adalah bagian dari lingkaran, bisa berupa seperempat seperti ini, atau juga bisa nanti lebih seperti ini. Nah, ini dikatakan juring lingkaran, yang mana nanti apabila potongan-potongan ini dijadikan satu, misal ada 4 juring, jika dijadikan satu membentuk suatu lingkaran, itu yang dinamakan juring lingkaran. Atau bisa juga yang dinamakan bagian-bagian yang mana suatu nanti dijadikan satu menjadi suatu lingkaran. Seperti ini. Paham ya? Yang selanjutnya ada apotema. Apotema ini garis kecil ya. Apotema adalah garis terpendek di dalam suatu lingkaran yang mana menghubungkan antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Seperti itu. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan tentang keliling lingkaran. Nah, di bawah ini Ibu sudah menggambar satu lingkaran. Saya akan menjelaskan. Kalau di dalam ini nanti kita akan mencari luas. Nah, yang di sini di luar ini namanya keliling. Dinamika ya. Nah, sekarang di samping lingkaran ini ada soal. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Berapa anak-anak? Coba dihitung. Ibu kasih waktu 5 menit. Gampang sekali. Nah, sebelum mengerjakan, kita akan membahas rumusnya. Rumusnya, kita memakai keliling, yaitu apa anak-anak? Berapa? 2 R. Ada yang tahu pi itu berapa saja? Iya, pi-nya yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, kira-kira di soal ini kita akan memakai rumus mana? Iya betul, 22/7. Yuk kita kerjakan sama-sama. 2 kali pi-nya kita memakai 22/7. 22/7. Jari-jarinya 14 cm. Nah, kita bagi ya. Jadi 2 kali 22 berapa? 44. 44 kali 2 88 cm. Nah, gampang kan? Nah, oke. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang luas lingkaran. Oke, tadi setelah dijelaskan bahwasanya tadi dari awal ya pengertian lingkaran, kemudian bagian-bagian dari lingkaran, kemudian tadi juga dijelaskan bagaimana mencari keliling lingkaran dengan rumus yang sudah dikasih tahu. Nah, sekarang ini kita akan belajar mengenai luas lingkaran. Luas lingkaran adalah bagian yang ada di dalam lingkaran, gitu ya. Oke. Oke, di sini saya ada satu soal, sebenarnya 2, tapi kita bahas yang ini dulu ya. Nah, ini ada sebuah soal cerita. Nah,
Ibu membuat pizza dengan diameter 28 cm. Tentukan jari-jari, luas, dan keliling pizza ibu. Yuk, mari kita menghitung. Yang pertama yang diketahui adalah diameter 28 cm atau yang ada di gambar seperti ini. Diameter sama dengan 28 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah jari-jari berapa, kemudian luas berapa, kemudian kelilingnya berapa. Nah, sekarang ya kita menjawab ya. Yang ditanyakan yang pertama kali adalah jari-jari. Untuk tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi rumusnya adalah 1/2 dikali diameter. Diameternya berapa? Diameternya 28 cm. Jadi penulisannya adalah 1/2 dikali 28. Berapa? 2 kita coret ya dengan 28 karena ini sebuah pembagian jadi bisa dibagi, dicoret. Jadi 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Jadi panjang jari-jari dari pizza ibu adalah 14 cm. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua, yakni luas pizza ibu. Skip udah. Nah, tadi kan jari-jari sudah diketahui nih. Jadi lanjut ke pertanyaan yang kedua. Karena pizza ibu berbentuk lingkaran, jadi rumus dari luas adalah rumus luas lingkaran. Ayo, ada yang tahu rumus luas lingkaran itu apa? Oke, rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Jadi pi itu ada 2. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Ada 2/7 dan 3,14. 2/7, 3,14. Dapatnya 3,14 itu berasal dari 22 dibagi 7. Untuk pemakaiannya adalah ketika diameter berkelipatan 7, maka pi yang digunakan kebanyakan itu menggunakan 22/7 karena nanti untuk penyederhanaannya akan lebih mudah. Jadi karena jari-jari berkelipatan 7, jadi saya memakai pi yang 22/7. Ini rumusnya gini. Pi-nya 22/7 dikali R-nya 14. Karena 4R kuadrat jadi 14 kali 14. Paham ya? Oke, atau enggak gini. R-nya 14 kuadrat. Kemudian gini. Kali 14 kali 14. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian bisa kita coret karena ini sudah pembagian. 14 bagi 7 berapa? Dapat 2, betul. Jadi tinggal kita kalikan saja juga sudah seperti ini. 22 dikalikan 2, kemudian dikalikan 14. Jadi hasilnya berapa? Ya, betul. 6 cm kuadrat. Jadi luas dari pizza ibu adalah 16 cm kuadrat. Selanjutnya adalah keliling. Nah, keliling tadi rumusnya bagaimana? Oke, yaitu 2 pi r. Nah, 2 pi-nya berapa? 22/7 dikali 14. Jadi bisa dicoret ya. Dapat 2. 2 kali 22 44. 44 kali 2 sama dengan 88 cm kuadrat. Oke. Jadi bisa diketahui bahwasanya
Jari-jari pisau ibu adalah 14 cm. Kemudian luasnya adalah 616 cm. Kemudian kelilingnya adalah 88 cm kuadrat. Oke. Nah, ini adalah soal yang kedua ya setelah tadi. Ini soalnya bisa dilihat ya. Sebuah lingkaran yang mana seperempatnya itu diarsir. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Kita lihat dulu gambarnya. Gambarnya itu yang diketahui apa kira-kira? Yaitu jari-jari. Jadi yang diketahui adalah jari-jarinya atau R sama dengan 8 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Jadi jawabannya adalah karena ini yang ditanyakan adalah seperempatnya, maka cara menghitungnya adalah kita menghitung luas lingkaran terlebih dahulu, kemudian kita bagi menjadi 4 ya, kayak gitu. Yang pertama adalah gini, tadi berarti luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Karena ini mencari salah satu dari seperempat, jadi seperempat kali pi r kuadrat. Ayo kita masukkan nilainya. Seperempat dikali pi r kuadrat sama dengan 1/4 dikali pi-nya. Oh ya, kita lihat dulu. Karena R-nya 8 cm, maka kita menggunakan pi yang kedua yaitu 3,14 untuk memudahkan kita untuk menghitung. 3,14 dikali 8 kuadrat. Ini. Atau 1,4 kali 3,14 kali 8 kali 8. Sama dengan berapa? 1/4 dikali berapa ini? 8 kali 8 sama dengan 54. 50. Oke, ini ya. Kali 8. Kemudian sampai sini ada yang bisa dibagi, ada yang bisa disederhanakan. Oke, ada. Mana? Yaitu 4 dengan 8. 8 bagi 4 dapat berapa? Dapat 2. Betul. Nah, kan udah dapat nih 1 kali 3,14 kali 8 kali 2, yaitu berarti 3,14 ya ini 14 dikali 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, jadi hasilnya berapa? Kita hitung di sini. 3,14 dikalikan 16. 6 kali 4 sama dengan 24. Simpan 2 di sini. 6 kali 1 6 tambah 2 berarti 8. 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian 1 kali 4 kita tulisnya di sini ya. Oke, 4. Kemudian 1 kali 1 1 kali 3 sama dengan 3. Kita tinggal jumlah ke bawah. Turun, kemudian 12 10 5. Ada berapa koma ada berapa angka di belakang koma? Kita lihat ada 2. Jadi komanya di sini. Jadi hasilnya 3,14 dikali 16 sama dengan 50,24 cm kuadrat. Nah, bisa diketahui bahwasanya luas daerah yang diarsir adalah 50,24 cm kuadrat. Setelah dari awal tadi pembelajaran pada siang hari ini yaitu tentang lingkaran, mulai dari pengertian lingkaran itu bagaimana apa, kemudian bagian-bagian lingkaran apa aja, kemudian tadi juga sudah belajar mengenai keliling lingkaran dengan luas lingkaran. Nah, semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah. Misal untuk mengukur lebar hula hoop berapa, kemudian lebar piring berapa, kayak gitu bisa ya untuk menyelesaikannya. Terakhir dari ibu yaitu
tetap belajar di rumah, yaitu belajar buku-buku pelajaran yang di rumah, kemudian menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam buku. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.